Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke sesi kedua dari DCWT, di mana kita akan membahas ke altcoins. Buat lo yang mencari BTC dan Ethereum, kita sudah bahas di DCWT sesi pertama yang kita sudah rilis jam setengah 12 siang tadi. Sekali lagi buat lo yang cari DCWT mengenai BTC dan Ethereum, bisa cek ke DCWT sesi pertama ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada sedikit perubahan ya, ada peningkatan lagi sebesar 1,64% dalam 24 jam terakhir. Market cap kripto ada di 1,73 triliun, Bitcoin dominance masih cukup tinggi di 0,64. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita akan coba melihat seperti contohnya BNB, Solana, Cardano. Kita bisa melihat satu tren yang jelas di mana ada koreksi yang lebih signifikan dibandingkan dengan Bitcoin. Ini menyebabkan Bitcoin dominance naik lagi. Walaupun EMA20 sudah mulai nyari-nyari masalah nih. Apakah dia akan menjadi resisten? We'll see. Tapi intinya untuk hari ini Bitcoin dominance cenderung meningkat ya. Nah, selanjutnya kita akan mengingatkan lagi bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X ya. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto dan juga finance in general ya. Bentuknya bisa analisa, news dan juga memes ya. Oke, nah gue ingatkan sekali lagi untuk economic calendar hari ini akan ada beberapa data penting ya. Semuanya akan keluar jam 10 malam, ada ISM Manufacturing PMI, ada juga yang prices dan yang terakhir adalah JOLTS Jobs Opening. Dan jangan lupa juga nanti subuh ya, nanti subuh itu akan keluar juga data FOMC ya jam 2 malam, jadi 2 subuh ya lebih tepatnya ya. Ya ada kemungkinan terjadi volatility. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke Bitcoin dominance. Kita bisa lihat di sini terjadi peningkatan yang lumayan signifikan dari MA200 ya. Jadi sepertinya MA200 masih menjadi suatu support yang lumayan bagus untuk Bitcoin dominance. Dan sekarang sudah mulai retest MA20 ya. Technically speaking kemarin dia berhasil tembus tapi tipis. Nah, kalau tipis kayak gini masih ada kesempatan lanjut lagi membuat lower low. Jadi PR sebenarnya buat lu para pemegang altcoins tentunya ya. Kalau para pemegang BTC pengennya naik terus. Nah, buat para pemegang altcoins, lu pengen ini turun. Tapi kalau buat lu para pemegang BTC, lu ingin ini naik tentunya ya. Nah, tetapi kalau kita lihat pada faktanya, trennya apa? Di sini mulai membuat lower high, lower low, dan ada possibility membuat lower high lagi di sini. Alias cenderung bearish. Nah, ini bisa membuat altcoins ngepam lagi. Andaikan ini beneran ke reject dan retest lagi ke EMA 200. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dominance ya. Overall masih on track menurut gua. Possibility untuk mulai masuk ke altcoin season semakin tinggi. Karena ya lu lihat sendirilah ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk aja ke pair pertama kita yaitu adalah XRP. Ya, jadi hari ini kita rosternya adalah XRP, ICP ini banyak yang minta ya, Render, Matic, Cardano dan AVAX ya. Oke, sebelum kita masuk, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lu mau pakai apa ya fiatnya. Lu tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lu pengen akumulasi BTC misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai
klik di link referral kita di bawah. Untuk XRP, kita bisa di sini untuk buy limit kemarin, buy limit pertama dan satu udah gua satuin aja karena sudah terlalu dekat ya. MA20 dan 50. Untuk sekarang, good newsnya apa? Masih berhasil bertahan ya. Jadi untuk sekarang buy limit pertama MA50 dan 20 itu udah di angka sekitar 62 ya 62 sen lah ya, kita buatkan aja 62 sen dua-duanya. Itu buy limit pertama. Buy limit kedua secara spot di 60 sen dan buy limit ketiga di MA200 masih cukup jauh di angka 57 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya gimana nih? Untuk posisi futures kemarin ada beberapa struktur yang ya dibilang lumayan baru lah ya. Tanggal 25 dan 26 Desember kemarin waktu Natal. Jadi kita bisa lihat sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support ya. Berarti kita sudah punya posisi long. Nah, target TP kita di mana? Target TP posisi long kita adalah di angka 64 sen sini. Ini mungkin kurang turun sedikit ya. Nah, di sini lebih tepat. 0,646 itu untuk posisi long ya. Nah, untuk posisi shortnya gimana? Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 64 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP nanti kemungkinan besar kalau sampai naik ke sini ya, MA20 ya. Jadi itu untuk posisi shortnya ya. Nah, itu untuk XRP secara struktur jujurnya masih rada berantakan dan cenderung lebih bearish. Kenapa? Karena kalau kita di sini lower high, dan lower high ya. Tetapi kalau kita mau lihat juga dari sisi kebalikannya, ada kemungkinan juga ini triangle ya. Walaupun jujurnya gue nggak terlalu suka untuk spesifiknya ngebahas triangle kayak gini, karena kadang-kadang triangle ini tuh suka lebih apa ya, suka lebih subjektif begitu. Ada orang yang ngerasa, oh enggak bang, lo harusnya nariknya tuh di wick, ada yang bilang harus nariknya di body dan seterusnya. Nah makanya gue nggak terlalu suka pakai gitu ya. Yang satu lagi tuh di sini. Nah, kayak gini. Tapi intinya apa? Kalau gue pribadi sih lebih melihat ke, ya sudah, mantul nggak sih supportnya? Kalau si supportnya berhasil mantul, ya sudah, berarti kita bisa ada setup. Kalau nggak mantul, ya jangan dipaksain, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Selanjutnya adalah kita ke ICP atau ini Internet Computer kalau nggak salah ya. Secara fundamental, gue belum pelajari. Buat elu yang mungkin tertarik dengan fundamental si ICP ini, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak yang penasaran, gue mungkin akan bikin satu video khusus nge-review mengenai si ICP ini sendiri. Secara fundamentalnya bagus atau enggak ya. Jadi hari ini kita akan pure membahas soal TA saja. Dan otomatis kalau seperti itu, kita akan bahasnya lebih ke short term play ya. Nah, untuk ICP ini kenapa ngetrend ya? Gampang sih, lihat aja di sini. Sehari 30% ngepumpnya, di sini 38%. Ya, orang-orang suka sama project-project yang ngepump. Tetapi, hati-hati saat ngepump jangan dipaksain beli. Karena kalau lagi ngepump beli tuh seringnya dapat beli bucuk gitu ya, which is not good. Nah, untuk sekarang kalau kita lihat di sini beberapa struktur kita bisa bentuk lah. Ada di sini yang pertama di $10 lebih 48 sen, lalu ada struktur support juga di sini. Dan sisanya tinggal kita moving average aja lah menurut gua ya. Jadi untuk sekarang otomatis menurut gua pribadi ini nggak cocok untuk kita lakukan akumulasi secara spot maupun maksain ngelong karena ya lo lihat sendiri ya. Di sini nggak ada setup untuk resisten terdekat gitu. Jadi kalau gua pribadi lebih ke untuk spot bisa pertimbangkan ke short term play. Yang pertama itu buy limitnya ada di MA20 atau di $10 lebih 48 sen. Buy limit kedua di $8 lebih 81 sen ya. Nah, kalau sampai kita dapat semua sini, nah target TP-nya adalah nanti di struktur baru yang terbentuk nih dalam beberapa hari ke depan. Karena kalau kita di sini sudah mulai ya lihat sendiri lah volumenya mulai turun ya, jadi mulai kehabisan bensin. Oke, itu kurang lebih untuk posisi spot. Sekali lagi, buy limit pertama di MA20 atau di $10 lebih 48 sen. Buy limit kedua di $8 lebih 81 sen. Mungkin kalau mau buy limit ketiga juga boleh di MA50, yaitu di $7 lebih 9 sen. Sekali lagi, ini cenderung lebih untuk short term play. Strukturnya nanti kita lihat ya. Ini kemungkinan akan ada struktur baru yang terbentuk dalam beberapa hari ke depan. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures, kurang lebih mirip ya, tetapi perbedaannya adalah kita butuh konfirmasi yang lebih. Jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 atau di struktur, kita bisa buka posisi long nanti dengan struktur yang lagi-lagi sekarang masih on construction di sini ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya kita skip dulu karena ya lagi-lagi setupnya masih belum jelas ya. Nah, untuk ICP secara struktur ya, pure struktur fundamental gue belum pelajari ya.
doing good. Karena kalau kita lihat di sini, dia sejak tanggal 28 November MA20 sepertinya menjadi main support dia ya. Beberapa kali di retest dan berhasil mantul akhirnya ngepump. Setelah ngepump kemarin sebenarnya lebih bagus kalau dia retest di sini, tapi nggak terjadi retest. Jadi we'll see apakah MA20 masih tetap kuat atau tidak. Tapi at least for now ya, at least dari Desember kemarin sampai sekarang MA20 masih menjadi main support untuk si ICP ya. Selanjutnya kita geser ke render. Nah, render kalau kita lihat di sini buat elu yang sudah akumulasi spot nih. Terakhir kan kita bahas buy limit pertama tuh di sini, buy limit kedua di sini, dan ketiga di MA20. Buat lo yang sudah dapat tiga-tiganya dan lu konservatif kemarin berarti udah TP nih. Udah ya dari harga rata-rata udah profit lah menurut gua karena udah ada harga yang lebih rendah di bawah ya. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka $4 lebih 78 sen. Artinya kita sudah dapat posisi short nih. Tetapi target TP-nya masih belum kena, yaitu di angka $4 lebih 6 sen. Nah, maka dari itu buat lo yang masih pegang posisi short di render, ya pasang aja di sini ya. Tetapi apabila nanti jam berapa nih? Sebentar, ini tomorrow hari ini ya. Nanti dekat-dekat jam 10 malam masih belum kena target TP juga, pertimbangkan untuk tutup posisi just in case ya volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Secara struktur overall not bad walaupun sempat sedikit tergelincir di sini ya. MA20 sempat jebol tetapi kebantu oleh Bitcoin yang ngepump akhirnya berhasil reclaim lagi ya. Jadi kadang-kadang untuk alts ini ya secara struktur bisa sedikit pecah tetapi ketolong sama BTC dan naik lagi begitu ya. Oke, itu untuk render. Selanjutnya kita masuk ke Matic. Untuk Matic kita bisa di sini sekarang dia udah di sub $1 lagi ya. Kemarin beberapa hari lumayan tinggi di $1. Nah, untuk sekarang dia secara struktur mulai membuat suatu lower high ya. Ini ada pertanda pelemahan tren sepertinya ya. Nah, jadi untuk buy limit pertama itu jadi di angka 95 sen, buy limit kedua di 92 sen, dan buy limit ketiga di 90 sen, yaitu tepatnya di MA20. Ya, itu untuk posisi spot di Matic untuk sekarang. Nah, untuk posisi futuresnya, kita mungkin bisa tambahin satu lagi struktur di sini, ya, karena ini adalah suatu lower high baru. Jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di 95 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di $1 lebih 2 sen lah ini kalau kita bulatkan ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di struktur baru ini ya di $1 lebih, kayaknya lebih bagus kalau kalau sebagai resisten diturunin aja deh. Jadi 0,01 ya. 1,01 tepatnya ya. Nah, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 95 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Matic. Overall sekali lagi secara struktur mulai ada pertanda pelemahan tren. Semoga bisa mantul di sini dan lanjut ke atas sih sebenarnya ya. Oke, itu kurang lebih untuk Matic. Selanjutnya kita akan masuk ke Cardano. Untuk Cardano ini mulai sedikit galau dia sepertinya ya. Bingung atau lebih tepatnya ya. Karena kemarin berusaha reclaim, sekarang jebol lagi dari MA20, sekarang berusaha reclaim lagi. Jadi ini sedikit mirip kayak BTC waktu beberapa hari lalu jujurnya ya. Dia kayak seperti bingung mau kemana nih ya. Jadi sideways terus. Untuk sekarang posisi spotnya itu kan berarti kemarin ya buy limit pertama tembus ya. Buy limit kedua tembus. Yang tinggal tersisa untuk di Cardano adalah buy limit ketiga di angka 59 sen ya. Itu kurang lebih untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi di tes pertama nih di angka 62 sen ya. Jadi hari ini kita bisa pasang limit di 0,625. Apabila terjadi retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya. Nah, target TP-nya bisa di MA20 untuk yang cenderung lebih konservatif. Yang lebih agresif boleh pertimbangkan target TP-nya di angka 0,59 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Cardano. Sekali lagi secara struktur sedikit kayak bingung gitu dia mau naik atau turun karena support dan resistance di sini seperti kejebol terus gitu ya. Nah, itu untuk Cardano. Sekarang kita akan masuk ke AVAX. Untuk AVAX kemarin itu kan dia dengan cukup kuat ngepump sampai tembus 40,77. Tetapi sayangnya kemarin ke reject oleh MA20
dan daily close sedikit di bawah dari 40,77. Nah, maka dari itu buy limit bisa dibilang buy limit pertama, kedua tembus, yang tinggal tersisa sekarang adalah buy limit ketiga di angka 38,10 ya. Nah, itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures, apabila pada hari ini terjadi lagi retest kedua ya di EMA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di $40 lebih 77 sen ya. Dan untuk posisi longnya ya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Kalau retest di sini terus kena di sini sebagai support, retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi long dengan kita balik saja logikanya, target TP-nya jadi di MA20 ya. Untuk struktur, AVAX ada possibility membuat suatu head and shoulders walaupun nggak rapi-rapi amat sih ya. Kalau kita di sini, ini shouldernya, ini neckline, ini kepalanya, ini shoulder lagi nih. Kalau sampai kayak gini turun dan jebol, nah ini berarti udah terkonfirmasi menjadi head and shoulders ya. We'll see apa yang terjadi. Kalau sampai udah mulai kayak gini bentuknya, nah hati-hati, ada kemungkinan bisa lanjut ke bawah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua kita. Sekali lagi buat lo yang mencari BTC dan Ethereum bisa cari di sesi pertama ya. Dan buat lo yang ingin tahu segala sesuatu yang berhubungan tentang crypto dan finance in general ya, lo boleh terus follow TCI di mana kita update daily ya. Bisa dibilang kayaknya kita yang paling konsisten deh. Orang-orang ada libur dan lain-lain, kita cenderung ada terus konten buat lo ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan sekali lagi gue ingatkan, malam ini akan keluar 3 data penting jam 10 malam. Plus jam 2 subuh akan keluar data FOMC meeting ya. Ini juga bisa menggoncang market. Jadi ingat, dan seperti biasa juga jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.